Bapa kami itu terus terpatri dalam hati kami, sehingga ketika firman Tuhan dijelaskan, kami bisa menerima dan kami diberkati. Karena itu Bapa di surga, urapilah kami menjelaskan supaya bisa dimengerti oleh jemaat. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini, dengan satu hati kami menolak di dalam nama Yesus, sehingga kami hanya fokus pada pemberitaan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Masih tetap berdiri karena kita membaca Alkitab, bacaan khotbah pada pagi hari ini secara bersama-sama. Teks ataupun nats Alkitab diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Kita akan baca bersama. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. 1, 2, 3. Dengarlah hai manusia, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau meningkatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu rumahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Pertama saya sampaikan terima kasih untuk kepercayaan pelayanan kembali di tempat ini. Bapak Mama saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tema ataupun topik yang sinode berikan, karena ini berdasarkan leksionari sinode KMI, bahwa hari ini kita akan belajar tentang mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Ukuran font yang besar itu menjadi fokus kita di dalam tema ini, berulang-ulang. Tetapi hal berulang-ulang kadang membuat kita itu jenuh. Seluruh kegiatan yang berulang-ulang itu kadang justru membuat kita, semangat kita itu tidak stabil. Malahan kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, apalagi misalnya dalam pendidikan, dituntut kreativitas. Tentu saja kreativitas ini tidak boleh monoton. Tidak boleh ulang-ulang itu saja, harus berkembang. Kita bekerja pun harus dituntut kreativitas yang tinggi untuk menemukan temuan baru atau untuk kita bisa menghasilkan produk yang baru. Karena konsumen, karena pemakai jasa kita itu ingin selalu baru setiap hari, selalu baru tampilan. Oleh karena itu kadang kemasan produk-produk nama tetap sama, tapi nanti setahun sekali kemasannya berubah. Tapi sama, entah itu sampo, entah susu, tapi kemasannya berubah. Nah kalau ada tampilan yang baru, kan cenderung konsumen itu beli, oh ini udah keluaran baru. Tapi isi tetap sama, tidak ada berbeda. Kadang mililiternya pun ukurannya sama, tapi karena baru tampilan itu berpengaruh. Nah tetapi hari ini kita mau belajar satu kegiatan yang sebenarnya membosankan. Fokus kata ini sesuatu yang sebenarnya tidak menarik, yang cenderung dihindari oleh orang-orang sekarang, kaum milenial. Tetapi justru firman Tuhan pada hari ini menekankan hal berulang-ulang. Jadi kita belajar sesuatu yang kita tidak sukai, belajar tentang sesuatu yang membosankan, tentu akan mempengaruhi kita juga. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang ini di dalam kitab Ulangan itu menjadi salah satu tema yang penting. Nah, pertanyaan awal yang mau kita renungkan adalah mengajarkan perintah ini, siapa yang mengajarkan? Siapa subjek yang mengajarkan? Ini yang mau kita renungkan di dalam kitab Ulangan. Siapa? Tentu kalau kita yang hadir sekarang ini ya orang tua, kita sebut.
kemudian pendeta, gembala, guru. Pokoknya orang yang lebih tua yang sudah punya pengalaman lebih banyak, dia berhak mengajar. Termasuk dalam keahlian tertentu, dia lebih ahli di bidang satu, dia berhak mengajar kepada orang yang bukan di ahli bidang tersebut. Saya meskipun mengalami pendidikan teologi, tapi ketika saya ngobrol dengan orang-orang teknik, saya ngobrol dengan orang-orang kimia, walaupun dia misalnya masih kuliah, saya harus dengar. Karena bukan bidang keahlian saya. Dan bisa menjadi pengajar mereka. Jadi dari pengetahuan ada orang yang lebih dari kita bisa belajar. Nah, yang dalam kehidupan kekristenan, pengalaman hidup, siapa yang mengajar peran kalau dalam teologi kekristenan, keluarga itu adalah gereja yang pertama. Ya, keluarga itu gereja pertama, gereja yang terutama. Pembentukan keluarga di awal penciptaan itu menjadi dasar atau fondasi bagi gereja. Karena itu kalau ingin gereja yang kuat, berarti rumah tangga harus kuat. Itu sudah jelas, itu logikanya sudah jelas. Karena penghuni ataupun anggota gereja tersebut adalah berasal dari komunitas keluarga. Nah, kalau keluarga sudah rapuh, gereja ini pun akan rapuh. Keluarga A rapuh, keluarga B rapuh, ketemu dalam gereja saling merapuhkan, rusak itu gereja. Bentrok satu sama lain. Karena itu setiap gereja harus kuat. Memang kita manusia makhluk yang rapuh, karena itu kita butuh pribadi yang tidak rapuh tersebut. Siapa subjek yang mengajar? Ini menjadi pertanyaan. Nah, jemaat dikasih Tuhan, di dalam pembacaan kita ulangan berikutnya, beberapa silakan. Berulang-ulang ini menjadi tema yang penting dalam kitab ulangan. Judul kitabnya saja ulangan. Ya, jelas. Mengapa? Memang ini penting. Bagi konteks orang Israel pada waktu dahulu penting sekali. Nah, kita lihat asal usul judul kitab ulangan itu kan diambil dari Ulangan pasal 17 ayat 18. Ada frasa begini, salinan hukum. Karena ulangan kan dalam bahasa Inggrisnya deuteronomy. Dalam bahasa Latinnya itu deutero, atau dalam bahasa Yunani deutero dan nomos. Nah, pasti tahu arti nomosnya. Pasti tahu. Ekonomi kan dari kata nomos. Astronomi itu dari kata nomos. Pokoknya nomi-nomi semua itu nomos. Artinya hukum. Lalu ada deutero, berarti kedua, hukum kedua. Lalu ada hukum pertama berarti. Tetapi kita tidak mau bicara hal itu. Paling tidak ini artinya salinan atau hukum yang kedua. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi ulangan, bukan diterjemahkan menjadi hukum kedua, bukan. Karena bagi orang Indonesia, barangkali para pemikir penerjemah kita pada waktu dahulu, kalau bilang hukum kedua, nanti mereka bertanya, jadi hukum pertama yang mana, atau yang mana yang lebih hebat, mana yang lebih tinggi, mengapa direvisi? Mungkin bisa saja pikiran itu ada. Karena itu LAI menggunakan terjemahannya ulangan. Apa yang diulang? Ya, perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Dalam pasal 5 ayat 1 sampai 22, kita buka dulu di sebelahnya pasal 5. Mudah-mudahan Bapak Mama dan Saudara terkasih ini tahu bagian firman Tuhan ini. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Judul di situ adalah ke-10 firman atau 10 firman. Bapak Mama dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebanyakan orang Kristen tahu 10 firman itu hanya di Keluaran pasal 20. Ya. Nah, di Ulangan pasal 5 ada dan sama urutannya. Memang ada perbedaan sedikit. Karena itu ini salah satu bukti bahwa kita Ulangan dikasih nama ulangan. Karena mengulang dari Keluaran pasal 20. Sama itu hari pertama, coba dengar orang Israel. Perintahnya mulai dari ayat 1, kemudian ayat 4, misalnya ayat 6, akulah Tuhan Allahmu, kemudian ayat 7, jangan ada padamu Allah lain, sama perintahnya. Kemudian pelihara dan kuduskan sahabat, ayat 12, sama semua. Perintahnya jadi 10 firman. Ayat 17, jangan membunuh, 18, jangan berzina, 19, jangan mencuri, sama. Tapi orang Kristen kebanyakan hanya tahu Keluaran pasal 20, tapi ulangannya ada. Nah, mengapa ini perlu diulang? Ini yang menjadi diskusi kita ataupun menjadi bahasan kita ataupun menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mengapa perihal berulang-ulang itu penting bagi penulis ulangan
dan juga mengapa perihal berulang-ulang itu penting bagi kekristenan. Saya baca tujuan daripada khotbah ini yang sinode buat, itu supaya kita mengingat terus perintah Tuhan dalam kehidupan kita hari selepas hari. Lalu ada kalimat manusia itu cenderung lupa, sehingga harus diulang-ulang. Nah, tetapi saya ingin sampaikan dulu alasan historis mengapa sih Musa ini harus berulang-ulang. Ini ada alasan historisnya. Yang pertama, kita tetap dari bacaan dari teks yang ada di ayat yang ke-7 membicarakan ketika di rumah dan di perjalanan. Di rumah dan di perjalanan dibicarakan hukum tadi. Kemudian yang kedua membicarakan ketika berbaring dan bangun. Yang ketiga mengikat pada tangan. Jadi ada yang ditulis, perintah Tuhan itu diikat supaya jangan lupa. Lalu dijadikan lambang pada dahi. Ada yang sampai tulis-tulis di dahi atau pakai bekas kulit binatang begitu diikat kepala. Ada. Kemudian yang terakhir ada yang menuliskannya pada tiang pintu rumah dan gerbang. Saya ingat waktu saya pulang ke kampung halaman saya di Sumatera Utara, di rumah tua di sana. Itu saya lihat tiang-tiang rumah di dalam itu banyak tulisan angka-angka. Waktu saya SMP pulang ke sana saya bertanya, ini tulisan angka-angka apa nih? Perasaan zaman waktu kecil saya belum ada itu togel, tapi sudah ada angka. Apakah ini angka togel saya bilang? Porkas, zaman saya kecil dulu porkas. Berarti kita sama tua. Berarti sudah tua sekali. Kalau kita tahu istilah porkas, kan kita sudah tua. Nah, kemudian ada angka-angka yang itu. Saya tanya kepada keluarga om saya di Tapanuli sana. Ini apa? Ini tanggal lahir semua orang yang di rumah ini. Oh, kenapa? Kan dulu belum mengenal pendidikan, apalagi sipil belum masuk kampung, catatan sipil belum ada akta lahir. Saya saja lahir tahun 82, tapi akta lahir saya dibuat tahun 86. Dibuat. Itu sudah agak kota dikit di kecamatan. Nah, di kampung halaman ini saya ingat ada satu om saya kepada saya lahir tahun 60-an itu, tapi catatannya tahun 85. Akta lahir. Ya karena sipil belum langsung masuk seluruh Indonesia pada waktu lalu di pedalaman. Sehingga gaya orang Batak menulis di tiang ini, saya ingat ini waktu baca persiapan korban ini supaya diingat. Jadi waktu lewat tiang begini tanggal minggu depan saya ulang tahun. Yes. Dan itu adalah gaya memang orang-orang dahulu yang belum mengenal apa tulisan dengan baik atau belum ada kertas, belum ada buku. Jadi kesimpulannya mengapa hal ini harus berulang-ulang zaman Musa pada waktu dahulu? Slide berikutnya alasannya ini. Karena Alkitab belum ada. Taurat belum lengkap ditulis, Perjanjian Lama belum lengkap, apalagi PB zaman Musa belum ada. Makanya mengapa harus ditulis? Karena umat belum pegang Alkitab. Ini alasan historisnya. Dan di zaman abad pertengahan pernah terjadi kegelapan di gereja, sejarah gereja, di mana orang-orang Kristen dilarang oleh gereja pada waktu dahulu memegang Alkitab dengan tujuan supaya jangan salah tafsir. Sehingga gereja Katolik Roma pada waktu dahulu dalam kurun waktu 1000 tahun berkuasa itu hanya imam, hanya pemimpin gereja yang boleh punya Alkitab supaya jemaat jangan salah baca, salah tafsir. Nah, zaman Musa ini belum ditulis, makanya harus ada alasan historis tadi, harus ditulis, harus dibicarakan setiap bangun, ngobrol ketika berjalan harus ngobrol dengan anak. Alasan historisnya itu. Nah, tapi kalau konteks kita sekarang agak berbeda alasannya. Historis ini pasti tidak berlaku. Alkitab saja sudah ada di HP, handphone. Sekarang kan masalahnya bukan tidak ada Alkitab, bukan, tapi tidak baca Alkitab, malas baca. Alkitab sudah dibawa kemana-mana, sampai ke toilet pun kita bawa ya. Ya, kita buang air besar daripada nganggur-nganggur. Mungkin juga ada terbaca buka reels, video dan sebagainya, ada ayat firman Tuhan dengan youtuber lagi khotbah, kita dengar. Amin, amin. Bisa dilakukan di toilet ketika kita berdoa. Jadi masalahnya sekarang berbeda konteks kita dengan orang Israel. Orang Israel dikatakan berulang-ulang supaya mereka itu ingat. Tapi kita sekarang jelas ingat sebenarnya. Karena kita mau terus. Masalahnya kita malas baca sekarang.
apalagi anak muda, lebih suka nonton YouTuber, dengar konten daripada baca buku. Ya, ketika ada pengkhotbah lagi viral, itu langsung jari-jarinya like, komen, amin, amin, amin. Tapi giliran pendetanya khotbah di sini, dia tidak amin sama sekali. Cuma dia ngobrol dengan kawannya ke HP. Padahal kata-kata yang disampaikan itu ya sama. Pengkhotbah itu tuh kasih oleh semua, nggak ada kata-kata baru kok. Ketika mereka mengucapkan Yohanes 3:16 sama, kita pun sering mengucapkan itu. Dari kecil kita bahkan ikut lomba CCA lagi. Kita hafal itu, tapi kita tidak pernah mengaminkan. Giliran YouTuber khotbah, amin, amin, amin. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, cuma dikasih Tuhan ketika kita like, kita subscribe, nanti uang pakai data kita masuk ke mereka ya. Nah, ini dalam dunia teologi lagi ada kritik tentang hal ini, di mana gereja ataupun YouTuber, platform YouTube dan yang sebagainya itu ada bisnis besar yang menguasai gereja saat ini. Sehingga sekarang kalau ingin terkenal menjadi pengkhotbah besar itu, asal punya uang, punya sponsor kuat, buka channel, kita akan terkenal. Lumayan itu betul. 1-2 viewersnya itu miliar tiap minggu, tiap bulan, bisa. Malas-malas pokoknya modal HP saja bikin konten-konten, penonton banyak, bisa. Nah, tetapi konteks ini tadi saya kembali berbeda dengan yang dialami saya. Nah, sekarang lalu pertanyaannya, mengapa di konteks kita ini harus berulang-ulang lagi? Sementara Alkitab sudah ada. Apa tujuannya? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, ada 3 aspek ataupun 3 karakter yang saya ingin jelaskan pada pagi hari ini. Arti kata berulang-ulang dalam bahasa asli Alkitab Ibrani Perjanjian Lama itu menggunakan kata sana. Dan ketika saya coba selidiki kata sana ini mempunyai 3 makna, 3 aspek yang penting. Yang pertama itu adalah perseptif, bukan perspektif ya, tapi perseptif. Tajam, istilahnya lainnya tajam. Kemudian yang kedua adalah konsisten, tekun, atau yang ketiga adalah intensif, serius atau sungguh-sungguh. Jadi makna berulang-ulang ini harus tajam. Saya baca kata itu dia mengilustrasikan seperti mengasah pisau atau mata ujung anak panah. Berulang-ulang diasah, berulang-ulang supaya kunci, supaya tajam. Itu artinya sana. Kemudian arti sana yang kedua serius, sungguh-sungguh. Berulang-ulang itu menunjukkan kesungguhan dan konsisten itu dalam ketekunan. Nah, kita akan membicarakan hal ini satu persatu. Mari kita lihat yang pertama, perseptif. Jemaat dikasih Tuhan, perseptif ini artinya tajam seperti yang saya sampaikan. Dia tidak sekedar hanya sifatnya kognitif dalam otak. Itu kalau kita bahasa Indonesia itu ada istilah perbedaan antara kata tahu dan mengenal, atau tahu dan memahami kalau soal pelajaran. Ya. Saya bisa bilang saya tahu Jokowi, tapi saya belum tentu kenal dia. Ya. Saya lebih kenal Pendeta Alex daripada Jokowi, tapi saya tahu dua-duanya. Karena dalam bahasa Indonesia itu tahu dan kenal ini berbeda, intensitasnya berbeda, ya, tekanannya berbeda. Dan perseptif ini harus sampai kepada kata kenal. Kalau dalam belajar berarti kita harus sampai paham, sampai bisa menganalisis, itu paham, bukan hanya tahu. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tahu, tapi kan prosesnya bagaimana? Makanya ketika anak-anak SD, karena anak saya di SD mengajar matematika, itu gurunya menekankan caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Oke, hasilnya ini caranya bagaimana? Proses inilah yang harus ditekankan di dalam belajar. Nah, Bapak Mama terkasih, ketika kita juga mendidik anak kita, jangan sekedar sampai dia tahu saja, tapi sampai dia paham. Karena kalau hanya sampai tahu, dia akan melakukan lagi atau bertanya ulang. Tapi kalau paham, dia tidak akan bertanya lagi. Ya,
Kalau misalnya pengalaman saya misalnya menjelaskan, kalau misalnya di dalam kuliah juga menjawab pertanyaan mahasiswa, jawablah sampai mahasiswa itu tidak bisa bertanya lagi. Itu penting. Berarti dia paham. Tapi kalau masih timbul pertanyaan lagi yang lain, oh, berarti dia kayaknya masih bingung. Misalnya gitu. Nah, kemudian perihal yang adalah goal atau tercapai, tujuan akhir itu tercapai. Kita mengajar berulang-ulang, mendidik anak kita, apa tujuan utamanya? Nah, kita harus tahu goalnya apa. Harus tahu. Mau jadi anak karakter yang bagaimana, kita harus tahu. Kan sekarang lingkungan sekolah anak-anak ini agak memang membahayakan sekarang ini. Dalam pengertian tidak seperti zaman kita dulu. Apalagi yang sekarang paling diantisipasi oleh pemerintah adalah masalah perundungan atau bullying. Masalah makanan saja bisa bullying. Ingat saya pernah cerita, sentuh saya berangkat terus dari pengalaman. Lauk ke sekolah itu misalnya sayur dan tempe, itu bisa jadi bahan bullying. Bisa. Antara anak-anak. Mungkin yang lain ayam terus, daging ayam terus, tapi giliran tempe sama. Bisa. Rentan sekarang. Pakai data selada untuk anak-anak mahasiswa itu kan jadi bahan bullying. Atau enggak apa nih kasih naik, minta terus sinyal dan data dan sebagainya. Banyak hal kecil sekarang kadang bisa diberikan. Yang paling parah sebenarnya, ketika hal itu terjadi, anak-anak ini bisa bilang, Bapak Ibu itu kan cuma prank, bahaya. Cuma main gila saja, bahaya. Bully dibungkus dengan main gila. Ini terselubung, ini mengerikan. Dan di mahasiswa saya juga kadang temui, main gila siapa? Main gila tapi hati orang sudah terganggu, psikisnya sudah down. Main gila. Lebih baik lu jadi gila sekalian, jangan bikin orang lain gila. Mau gila sendiri, kan ajak aja. Bisa bilang anak ini prank. Orang udah sakit, udah menangis, bilang prank. Ini masalah besar dalam dunia pendidikan. Dan di rumah tangga juga kita harus kuatkan anak-anak kita untuk situasi kondisi seperti ini. Jadi goal tadi kita pertajam materi ataupun pertajam ajaran kita dalam rumah tangga supaya gereja itu kuat. Kembali lagi saya ke awal, rumah tangga kuat, maka gereja kuat. Rumah tangga tidak kuat, gereja kuat. Gereja pertama yang Tuhan buat itu keluarga. Ya, gereja pertama. Karena itu bagi saya kadang selagi bisa saya kompromikan, ketika keluarga istri dan anak saya ada masalah, saya akan pertama kali mereka yang utama. Ada misalnya pekerjaan kantor, saya bisa simpulkan keluarga. Karena saya ingat Tuhan menciptakan pertama di dunia ini Tuhan. Gereja utama itu adalah keluarga. Pekerjaan saya bisa sedikit ya, paling dapat tegur SP 1 lah. Paling apa absen sekali. Saya bisa saja misalnya tidak baik dinilai. Kalau kami KPS ada SKP, oke SKP cukup. Tapi keluarga, anak-anak itu dengan sehat dan masa depan negara lebih baik. Ini mungkin agak ekstrim, tapi bagi saya, karena saya mempelajari kita, menurut saya gereja pertama itu keluarga, dan keluarga itu adalah tubuh Kristus yang awal. Ingat, Yesus menganalogikan dirinya sendiri ya, dengan gereja itu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ilustrasi ini, analogi suami istri dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan dirinya dengan gereja relasi. Berarti keluarga begitu penting bagi Yesus. Sampai dia pakai analogi keluarga suami istri. Tidak ada saya temukan Yesus pakai analogi pekerjaan. Saya agak sulit temukannya. Nah, cuma dikasih tahu gereja, sekarang gereja itu kekuatan di rumah. Karena itu setiap gereja kalau saya lihat di luar terjemah ada rumah tangga, ada visitasi, ya memang harus itu. Kalau nggak ada itu kita hanya ketemu di hari Minggu, itu kita kayak rasanya KKR mingguan. KKR mingguan, kita hanya tahu begini. Coba sekarang jemaat hanya melihat satu arah. Kapan ngobrolnya terjemah? Nggak ada.
oke, nanti pulang ada misalnya refreshment atau snack, oke, bisa. Atau kan tapi kan kadang ada yang pulang duluan cepat. Apa yang kita ngobrol sebagai anggota tubuh Kristus? Kemudian yang kedua, saya berikutnya Shema Israel tadi, ini adalah materi waktu konteks dahulu, konteks historis. Ini yang diajarkan terus ketika inilah menjadi goal, ya, goal bagi pengajaran Israel kuno. Shema Israel itu artinya dengarlah Israel. Shema Israel. Allah itu Esa. Ayat keempat inilah menjadi penekanan daripada Shema Israel. Ayat keempat, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini awal pembentukan agama Yahudi itu semakin kuat. Yang kedua, kita lihat poin yang kedua, intensif. Intensif ini berbicara intensif itu berarti serius. Berulang-ulang makna keduanya adalah intensif, serius, dan sungguh-sungguh. Seperti saya bilang tadi, kalau sudah 1 kali, 2 kali masih enak, kita masih semangat ya, masih serius. Tapi kalau sudah 10 kali, 11 kali kasih tahu, itu menurun intensitasnya. Tuh. Khotbah juga, kalau sering-sering khotbah, tiap minggu kita khotbah, persiapannya berbeda. Ketika khotbah pertama persiapannya mantap, terus bisa saja persiapannya dulu. Saya pernah alami hal ini. Saya kembali berpikir, kadang ketika saya persiapan kurang matang, saya juga kadang berpikir, kemarin saya semangat sekali persiapan. Dari hari ini sampai sini saya persiapan. Ini agak panjang, tapi sekarang enggak. Ya itu karena berulang-ulang. Efek negatifnya ada, iya, tetapi makna positifnya itu adalah serius, gigih, sungguh-sungguh. Nah, kalau kita mengajar anak kita tentang firman Tuhan, kalau sungguh-sungguh, berarti kita nyampaikan itu serius, tidak main-main. Kalau bisa jangan pakai istilah-istilah yang bingung bagi anak-anak. Saya mengajarkan kepada anak saya kelamin laki-laki dan perempuan itu saya langsung mengajarkan sejak kecil itu penis dan vagina. Ketika dia TK ketemu kawannya, dia kembali pulang, apa? Kok kawan abang ini dia bilang itu bukan penis tapi burung. Saya kasih tahu, oh itu kiasan, simbolis kalau bagi mereka. Tapi kalau saya kadang-kadang, nah kata-kata itu jangan, kalau bila perlu jangan ada arti kiasan, nanti tafsirnya udah agak lain. Iya, aja begitu saja. Ada lagi istilah lagi yang lain. Kalau ini saya dapat cerita dari kawan Musa. Kalau di KF, di mana daerah mana tuh? Pulau Timur ini katanya. Itu sampai ada yang bilang bahasa memang mungkin tafsir orang sih mungkin gak enak. Saya juga dengarnya dari sini, katanya itu obat nona. Ada istilah begitu. Tetapi yang pasti ajaran kita tuh serius, sungguh-sungguh. Jangan main-main. Mengajar anak juga serius. Kalau kita mengajarkan ayo ke gereja, serius. Dan salah satu bentuk keseriusan kita sebagai orang tua ketika mengajar adalah teladan. Kita ngomong dengan berdosa-dosa tapi kita tidak menunjukkan sikap, itu menunjukkan kita tidak serius. Bilang kepada anak kita, saya stop rokok, tapi kita rokok, itu nggak serius mengajarnya. Stop main gila, tapi kita kadang ganggu terus. Nggak serius. Kita nasihati kawan boleh, jauh sekali seolah-olah kita pendeta di depan kawan. Tapi kita tidak melakukan itu. Teladan akan membantu kita untuk serius mengajar. Teladan. Apa yang dilihat itu lebih kuat pengaruhnya daripada apa yang kita omongkan. Anak saya juga diam-diam kadang misalnya bilang, panjang lebar kasih tahu, kadang enggak. Tapi kok belum berubah. Kadang kami ngobrol seperti firman Tuhan tadi ya. Sepanjang jalan kita ngobrol, karena saya akan jemput anak saya terus. Jadi ngobrol di atas motor, kemudian lagi balik tidur, sebelum tidur ngobrol lagi. Ya kadang-kadang hal baru yang justru saya tidak pernah sampaikan, tapi dia lihat dari saya. Ini teladan akan sangat menolong. Mungkin kita juga lelah dalam kondisi lelah, sehingga kita tidak bisa
serius, tidak bisa sungguh-sungguh. Tetapi intensif ini maknanya adalah makna berulang-ulang kali. Kalau kita ingin firman Tuhan terus tertanam dalam keluarga kita, ingin mungkin materi atau pelajaran di dalam sekolah, misalnya dalam kuliah juga ingin tertanam, kita harus berulang-ulang intensif. Mungkin lelah, tetapi kita harus kita lakukan. Karena makna berulang-ulang adalah intensif. Yang ketiga, yang terakhir, karakter konsisten atau konsistensi. Kata bendanya konsistensi. Saya ingat satu peribahasa di dalam kita orang Indonesia. Selain berikutnya ada peribahasa begini. Ya, sekeras-kerasnya batu bila tertimpa hujan akan retak juga. Batu sekuat apapun kalau sudah ditetesi bertahun-tahun akan berlubang itu batu. Konsistensi itu akan membuat kita menciptakan perubahan. Kita punya materi yang bagus, kita punya ajaran yang baik, kita punya perseptif yang tajam tadi, kita punya intensitas serius dan gigih. Tapi kalau tidak konsisten, hambur, kebuyar semua. Nah, kalau saya ingin terjemahkan istilah konsisten ini di dalam kekristenan, itu saya ingin menggunakan kata kesetiaan. Senantiasa menggunakan apa kita? Kesetiaan. Bapak Mama terkasih, setia ini salah satu mungkin bagi saya kalau dalam relasi rumah tangga ini adalah yang terutama. Di dalam kekristenan juga ini adalah yang terutama dalam ajaran kekristenan. Bagi saya ingin mendefinisikan setia itu artinya satu. Kalau saya mendefinisikan setia itu satu. Kalau dua berarti bukan setia. Pasangan hidup satu. Oh, boleh 2, 3, 4, yang penting adil. No, tidak mungkin. Karena setia bagi saya definisinya satu. Kalau kita punya fokus di sana, setia satu. Kalau punya 2 fokus, bukan lagi setia. Teman-teman, misalnya anak muda, masih sekolah, dan punya cita-cita apa, itu fokus salah satu. Apa cita-citanya ditanya? Saya ingin menjadi istri yang baik. Itu bukan cita-cita itu. Itu tidak usah itu doa mungkin. Ya. Ini berkenaan dengan profesi satu. Konsistensi itu penting dalam mengajar. Konsistensi itu penting dalam membangun rumah tangga. Dan konsistensi pun akan penting menjadi membangun sebuah gereja. Program boleh bagus, materi bagus, pembicaraan dipanggil bagus, tapi kalau tidak konsisten, program itu dijalankan, itu akan merusak gereja. Kita punya tekad baca firman Tuhan ini, punya tekad dari awal, tapi kalau kita tidak konsisten pun akan berpengaruh pada semuanya. Karena itu konsistensi ini penting bagi kekristenan. Yesus mengajarkan konsistensi. Kalau dia bilang siapa yang percaya pada saya selamat, dia betul, itu terus menerus. Anak manusia akan mati, dia sampai 3 kali menubuatkan dirinya, atau sampai 4 kali ada Injil yang lain menubuatkan bahwa anak manusia itu akan mati. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia terus konsisten, tidak rubah-rubah itu nubuat. Dan dia konsisten sampai disalib. Jadi bagi saya juga salib itu adalah maknanya konsistensi. Kalau Bapak Mama terkasih ingin melihat konsistensi Yesus, dia saja. Dari sejak dunia diciptakan, di Kejadian 3:15, para bapak gereja menyebutnya Injil awal atau proto evangelium. Dari situ sudah Tuhan rencanakan Yesus tersalib. Dan Yesus datang ke dunia pun sudah siap untuk hal itu, dan dia konsisten sampai di sana. Makanya Yesus kita itu layak kita sebut sebagai pribadi yang setia. Karena sudah dibuktikan. Jadi konsistensi dengan kesetiaan itu sama. Seseorang disebut baik bukan karena satu kali dia buat baik. Seseorang disebut baik itu karena senantiasa dia berbuat baik, sehingga orang memberikan predikat baginya, oh orang baik. Konsisten. Seorang juga misalnya dia ramah, dikatakan dia suka menolong karena dia konsisten melakukan hal itu. Sehingga predikat itu semua, Bapak Mama, kalau kita tidak pernah lakukan dengan konsisten, tidak akan ada predikat.
karena Allah konsisten dalam hidup kita semua. Amin. Jelas. Kalau sampai kita tidak bisa mengakui Allah itu baik, berarti kita belum mengalami konsistensi Allah. Setia. Nah, bagi rumah tangga ini kan adalah yang terutama, konsistensi. Rumah tangga dibangun dari dasar kesetiaan. Kembali lagi tadi saya singgung, Yesus menganalogikan hubungan relasi Yesus dengan gereja menggunakan konsistensi suami istri. Kesetiaan. Gereja atau Yesus setia pada gerejanya, karena itu suami istri harus saling setia. Kalau sudah ada will, ada pill, ada plan. Kan saya sekarang suka juga lihat video di akun Instagram, entah Kupang, mau misalnya gitu, IDTAT, kadang selingkuh ini diposting juga video selingkuh. Oke, satu sisi ingin membukakan aib orang, oke, tapi yang lain kan ya itu masalah pribadi ya. Terlepas itu semua, paling tidak itu menjadi gambaran bahwa kondisi dunia ini sudah seperti itu. Tidak malu-malu lagi. Selingkuh itu sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Kalau yang masih pacaran, kita uji ya konsistensi pasangan kalian. Kalau sekali saja dia ingkari, dahsyat. Tapi yang pasti begini bagi anak muda ya, kalau sudah kalian bunyong, kasih naik tangan, kasih putus. Kalau saya kadang menasihati anak muda, pemuda di gereja saya, lebih baik putus daripada cerai. Kalau yang nyong-nyong ada kalian pernona, kalau kalian sayang kalian pernona, kalian tidak akan kasih naik tangan. Ini mudah-mudahan ini saya kadang terjun juga di kasus-kasus di kampus dan selalu kasih. Gak bisa. Kalau sudah satu kali itu berikutnya ada yang kedua, yang ketiga, mungkin someday, mungkin ada. Apalagi kalau sudah nikah, sudah ada surat untuk melakukan kekerasan. Ya, istri sah misalnya itu. Tapi kan sekarang sudah ada undang-undang tindakan kekerasan. Jadi kalau mengalami jangan takut lapor. Sudah ada undang-undang bisa dicerai. Setiap sekolah, setiap kampus sekarang sudah harus ada tim untuk kekerasan seksual. Jadi kategori kekerasan seksual itu sudah ada juga. Mengejek tubuh saja itu bisa. Sekarang sudah ada menjadi nggak tahu. Kalau dulu memang menjeratnya susah, tapi sekarang sudah ada. Dan setiap kampus, setiap ini sudah harus ada. Nah, cuma dikasih Tuhan berulang-ulang ternyata itu sesuatu yang penting bagi kita kehidupan Kristen. Bukan sesuatu yang menjenuhkan, bukan sesuatu yang membosankan. Oke, dari persepsi lain, cara pandang lain, boleh mereka melihat begitu. Tetapi bagi kita dalam mengajarkan kebaikan bagi anak kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi keluarga besar kita, berulang-ulang itu sesuatu yang penting. Karena itu jangan bosan-bosan. Mungkin ada satu titik kalian tidak enak lagi, jenuh. Tapi perintah Tuhan ini persepsi tajam, intensif dan konsisten. Mereka inilah yang nantinya dianggap orang-orang yang setia pada firman Tuhan. 3 ini. Oke, sekali terakhir, silakan penonton. Karakter perseptif atau tajam, intensif atau serius, konsisten atau teguh, sebuah pengajaran berulang-ulang akan membentuk resiliensi ini, artinya ketangguhan, tahan banting atau daya lenting resiliensi. Jadi kayak bola karet, bola bekel nih, apa namanya? Bola bekel juga. Saya ingat dulu waktu main kerang-kerang itu batu pakai bola bekel waktu masih kecil saya tahu. Jadi ketika ditekan dia bounce, mantul lagi, balik lagi ke posisi awal. Begitu. Bola karet ditekan, balik lagi. Nah itu artinya resiliensi, daya lenting, tangguh. Kondisi apapun dia siap. Mau dunia begini bentuknya dia siap. Anak kita mau pergi kemana, ketika kita lepas pun kuliah dia siap. Karena punya daya lenting yang kuat, resiliensi yang bagus. Karena 3 aspek tadi, 3 karakter yang ada. Dan ini semua bisa dihasilkan kalau kita lakukan kegiatan berulang-ulang. Karena
Karena itu Bapak Mama dan Saudara jangan bosan, karena itu perintah Tuhan. Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini, haruslah kau taruh dalam hati. Jadi perintah berulang-ulang itu adalah perintah Tuhan. Bukan buat-buat, bukan sebuah metode saja, bukan sebuah kurikulum, no, tapi itu perintah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami sehingga Alkitab ada. Sehingga melalui Alkitab kami bisa banyak belajar tentang kebaikan Tuhan, bahkan tentang pribadi sendiri. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman, dan saya berdoa dalam nama Yesus kiranya Roh-Nya terus meneruskannya dalam hati kami masing-masing. Sehingga ketika Tuhan mendapati kami, memanggil kami sedang melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus